1 Muara Gembong. Baik, Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Muara Gembong yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Anwar MPD. Betul ya Pak ya? MPD ya? MPD, SPD. Mhum. Oh, Mhum ya, maaf Pak. Kemudian selamat sore yang terhormat Ibu Ismahani, calon guru penggerak yang sebentar lagi Pak di bulan Agustus akhir ini graduation kelulusan Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mudah-mudahan untuk hasilnya bagus. ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu pada sore hari ini di acara pendampingan ke-7 Pak. Dari 8 pendampingan. Kemudian nanti di tanggal 13, 14 itu Lokakarya 7 Bapak diundang ya Pak. Nanti link Zoom-nya akan diberikan karena kita masih secara daring. Lalu di tanggal 14 nanti Lokakarya 8, tapi ini khusus dengan calon guru penggerak saja. Jadi Bapak diundang di tanggal 13-14 di panen raya hasil praktik baik dari calon guru penggerak seperti itu. Tapi Bapak diundang di hari Sabtunya saja Pak, karena kita pelaksanaan jadinya 2 hari. Jadi di hari Sabtu itu nanti kami mengundang juga rencananya Bapak KCD Wilayah 3 Pak Asep Sudarsono dan juga Bapak PLT Bekasi, selain undangan-undangan yang lain. Ya Pak. Baik. Bapak, saya sudah melihat kuesioner yang Bapak isi, feedback untuk Ibu Ismahani. Baik, saya mungkin share screen dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Mohon izin, saya share screen. Kabarnya gimana Pak? Sehat-sehat Pak? Baik Bu, alhamdulillah. Iya. Muara Gembong ada yang kena COVID tapi bisa sembuh kembali, alhamdulillah. Iya. Bu Is juga saya dengar kena ya Pak ya? Kena, Iya, termasuk Bu. beliau. Alhamdulillah udah sehat. Ya. Sehat kembali. Sama Pak, ya kemarin itu di bulan Juli itu sedang tinggi-tingginya ya Pak ya? Ya. Suami saya juga terpapar sampai nggak ini Pak. Betul Bu. Nggak dapat rumah sakit, jadinya di tenda RSUD. Iya. Pak. Sekarang masih dalam pemulihan. Ini diisi Bu. Ini udah Pak, Bapak udah ngisi kan ya Pak? Ya. Oh, Ya. nggak usah ngisi lagi. Nggak usah Pak, paling kita ini aja wawancara aja Pak. Ya, Ini kan dari kepala sekolah, ini cuman menginikan aja Pak secara umum. Baik untuk Pak Kepala Sekolah SMA Muara Gembong, Bapak Dr. Andes Anwar Mhum, mohon ini Pak tanggapannya untuk praktik baik dari Ibu Ismahani selama pendidikan guru penggerak Pak. Ini ada feedback yang selain waktu di awal dan ini di penghujung dari pendidikan program guru penggerak. Jadi apakah sudah ada mulai perubahannya? Baik, untuk yang pertama Pak, untuk apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar Bu. Ya, saya tadi Terdengar. sempat keluar terlempar tadi Pak yang sebelumnya. Ya. Baik, untuk mengembangkan diri orang lain Pak. Ya. Oke, apakah Bu Ismahani dalam praktik pengembangan diri itu Pak sudah melakukan refleksi Pak setiap selesai melakukan praktik pengajaran? Ya, melakukannya Bu. Berarti selalu ya Pak ya, karena kan satu Ya. ini jarang, 2 kadang-kadang, 3 sering, yang 4 itu selalu ya Pak. Baik. Ya, selalu. Lalu apakah Bu Is selalu bertanya kepada murid apa yang sudah baik dan yang belum dimengerti ketika mengajar Pak? Ya Bu, dia selalu melakukan itu untuk feedback, perbaikan selalu begitu. Ya, baik Pak, terima Dengan kasih. muridnya. Jadi Bapak sering diminta oleh Bu Ismahani untuk melihat praktek mengajarnya Pak ya, walaupun secara daring mungkin rekamannya. Iya, apakah- rekaman. Ya, baik Rekaman. Pak. Kalau Terima secara kasih. langsung belum saya berani. Iya. Karena usia saya udah tua. Iya, takut terkena. lagian di masa PPKM ini ya Pak ya, pembelajaran jarak jauh ya Pak. Ya, jarak jauh. Baik.
Apakah Bu Ismahani meminta rekan sesama guru Pak untuk memberikan masukan setelah melihat praktik mengajarnya juga? Ya, ya beliau selalu hasil praktek itu dengan teman-teman MGMP-nya dibicarakan, dimasukkan, bahkan di dalam pertemuan daring selalu ada masukan-masukan buat teman-teman guru yang lain, mata pelajaran yang lain. Ya, baik, terima kasih Pak. Kemudian apakah Bu Ismahani membuat rencana pengembangan diri Pak untuk perbaikan praktek mengajar dari catatan ataupun masukan dari rekan-rekan maupun dari Bapak Kepala Sekolah atau dari murid? Ya, mungkin ada kekurangan-kekurangan, misalkan pernah beliau itu, Pak, saya agak grogi dalam bicara, apa terlalu cepat atau tidak, apa bagaimana, itu selalu saya kasih masukan dari saya ya. Mungkin dari teman-teman sejawatnya juga atau dari muridnya juga ada. Tapi kalau khusus ke saya selalu memberikan masukan, misalnya itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu grogi, agak santai, biar materi tersampaikan dengan baik. Oke, terima kasih ya Pak. Berikutnya untuk mengembangkan kompetensi warga sekolah nih Pak. Apakah Bu Ismahani menceritakan praktik baik pembelajaran yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat Pak? Ya Bu, melakukannya. Mungkin yang masalah ini ya Pak, sosial emosional, kesepakatan belajar ya Pak ya? Ya. Oke. Apakah Bu Isma membantu rekan sejawat dalam memetakan persoalan pembelajaran Pak? Mungkin anak yang susah ngumpulin tugas ataukah yang join Meet atau Zoom seperti itu? Ya. Dia selalu melakukan baik secara metodologi yang dia dapatkan dari pertemuan ataupun problem-problem yang muncul karena kesulitan dari sistem. Misalkan beberapa daerah itu di kita sulit sekali untuk memperoleh layanan yang bagus, maka dia menyarankan misalkan per zone, diambil per zone, per kampung, per desa gitu. Kemudian juga ada penanggung jawabnya dan lain sebagainya. Jadi solusi selalu persoalan-persoalan pembelajaran yang sifatnya metodologi teknis, selalu dia ngasih masukan ke teman-temannya dan diterima oleh teman-temannya. Oke, berarti bahkan dipraktekkan di sekolah, di sekolah sekarang. Berarti ini sudah poin sampai keempat nih ya Pak, yang sudah terjawab selalu ya Pak. Yang nomor 5, apakah Bu Is mengajak rekan sejawat Pak untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan diri yang lain? Ya, terutama MGMP ya, bahasa Indonesia ya. Mungkin karena sejenis ini selalu diupdate ya untuk program pengembangan diri dan lain sebagainya. Mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan diri baik dengan rekannya maupun dengan diri sendiri. Baik, ya, terima kasih ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah dalam hal partisipasi aktif di organisasi profesi, Bu Ismahani berpartisipasinya rutin Pak untuk pengembangan diri di organisasi tersebut atau komunitas profesi? Ya, karena beliau kan ketuanya ya, jadi selalu jadi selalu beliau yang mengajak, ayo kita kumpul. Bahkan bahasa Indonesia ini yang menjadi motor penggerak di Muara Gembong. Kemarin itu kan setelah ada COVID itu agak tenggelam tuh MGMP. Kemudian Bu Isma terpilih menjadi guru penggerak. Dan kemudian kata saya MGMP-nya coba diaktifkan Bu, dan Ibu harus jadi motor penggerak. Alhamdulillah bisa berjalan. Dan ini menjadi contoh buat MGMP yang lain untuk sama-sama bergerak maju gitu. Jadi kesulitan kalau tingkat kesulitan online itu tidak bisa dihadapi oleh seorang diri, oleh guru. Dia harus kelompok ya. Ada beberapa hal yang memang harus disinkronkan. Beberapa tema-tema di dalam pembelajaran itu harus ini gabung ini dengan ini pembelajaran begini, metodenya begini. Dan itu alhamdulillah bisa dilakukan di bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Isma dan kemudian ditularkan kepada teman-teman MGMP yang lain. Super Bu Isma. Berarti ini 3 pertanyaan selalu ya Pak ya untuk yang di MGMP contohnya ya. Berarti kita bisa lanjut ke bagian yang D untuk kematangan moral, emosi dan spiritual ya.
Apakah Bu Isma mampu mengelola stres Pak ketika gagal atau apa sih menemukan kendala seperti itu Pak dalam praktek mengajar ya Pak? Ya, kira kalau online itu ya kemungkinan gagal dalam prakteknya enggak, karena memang di kita juga ada tim IT ya. Tim IT ini dibentuk juga untuk membantu semua guru termasuk Bu Isma barangkali di dalam penggunaan berbagai teknologi dan aplikasi di dalam sistem pembelajaran. Dalam hal ini kita kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu, yang ahli di dalam tim IT, sehingga kemungkinan prakteknya atau gagalnya sedikit sekali. Ya, berarti ini selalu ya Pak ya jawabannya ya? Ya, selalu. Okay. Karena apakah ini harus selesai. Iya. Apakah Bu Isma mampu mengelola rasa marah Pak waktu muridnya apa sih ya nggak ngumpulin tugas atau yang perilakunya tidak diharapkan gitu Pak? Justru saya itu kenapa Bu Isma itu jarang marah gitu. Ya saya kaget itu. Nih, kok Bu Isma jarang marah gitu ya. Senyum gitu. Padahal mungkin problem banyak ya, tapi dia selalu senyum. Iya gitu. Memang Pak. Jadi udah pembawaan kali ya. Jadi saya juga kok nggak pernah nanya gitu, kenapa Bu nggak marah, kan saya juga termasuk orang yang jarang marah walaupun penampilan seperti orang galak katanya, kata anak buah gitu. Padahal saya enggak gitu ya. Iya. Marah saya juga kalau memang pada waktunya gitu. Tugas tidak dijalankan pasti marah. Tapi marahnya kan ada takaran-takarannya, ada ukuran-ukurannya gitu. Betul. Berarti Bu Isma mampu ya Pak ya mengelola rasa marahnya ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut. Apakah Bu Isma bekerja sama baik Pak dengan rekan sejawat tanpa melihat agama, suku, status, dan bentuk fisik? Ya, saya kira selalu, karena memang di Muara Gembong hampir agama hampir sama lah, mayoritasnya sama ya. Iya. Suku juga paling juga hanya beberapa, tidak terlalu tinggi. Baik. Ya saya kira bisa bekerja baik lah selalu ya kalau yang selalu ya Pak ya. Oke. Kemudian apakah Bu Isma mempertimbangkan norma, moral, dan etika waktu mengambil keputusan? Ini kayaknya sudah ya Pak ya, selalu ya. Selalu. Ini Pak, apakah masih menggunakan ini Pak hukuman, punishment atau reward, imbalan untuk mendorong murid berperilaku positif? Tidak lagi menggunakan hukuman dan imbalan untuk mendorong murid CGP berperilaku positif. Ya, misalnya yang nggak ngumpulin tugas dihukum di pojokan kelas gitu Pak, udah enggak ya? Oh, kalau hukuman yang sifatnya tidak membangun saya kira tidak ya. Tapi kalau misalkan hukuman dan imbalannya itu berkaitan dengan membangkitkan motivasi belajar, saya kira iya. Karena memang itu harus dilakukan. Bagaimana anak yang tadinya melempem, motivasinya kurang, kemudian diberikan satu hukuman atau imbalan, tapi hukuman imbalan itu membuat anak menjadi aktif di dalam pembelajaran, saya kira itu dilakukan oleh beliau. Tapi hukumannya bukan seperti yang tadi, menghukum secara fisik, berdiri, kan nggak ada kaitannya antara anak ini tidak melakukan tugas dengan berdiri. Dan saya menyarankan kalau maupun melakukan hukuman yang berkaitan dengan edukasi yang sifatnya membangun. Ya. Tapi itu tidak terasa oleh anak sebagai hukuman. Nah, itu ya. Oke. Karena di pembelajaran guru penggerak itu ada sosial emosional Pak. Jadi nggak boleh lagi guru itu guru penghukum atau guru yang untuk mengiming-imingi hadiah supaya anak tuh berperilaku positif, tapi dilakukanlah itu yang pendekatan kesepakatan belajar seperti itu Pak. Jadi anak tuh menyusun bareng-bareng aturan yang disepakati bersama di kelas. Jadi dengan melibatkan siswa, otomatis kesadaran dari siswa tersendiri untuk berperilaku positif seperti itu Pak. Ya. Mungkin Bu Is sudah melakukannya ya Pak ya? Sudah. Ya. Sudah. Baik, terima kasih. Hanya saran saya. Ya, Pak? Tadi hanya saran saya aja. Ya, berdasarkan pengalaman gitu. Betul. Ya. Hukuman dan imbalan itu selalu ada karena ada anak-anak yang tidak paham. Tapi selama itu memang dituangkan menjadi kesepakatan bersama dan diterima oleh semua pihak, saya kira nggak ada masalah. Gitu.
baik. Ya, itu hanya saran saya. Iya. Beliau Sekarang sudah melakukan di guru sesuai penggerak dengan- harus ini Pak yang diterapkan masalahnya di kurikulumnya. Jadi siswa dicoba untuk ini Pak menyusun, dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan belajar yang jadi merasa bertanggung jawab juga untuk kelancaran pembelajaran, seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasti Bu Isma mendengarkan setiap pendapat dari murid ya Pak dengan respon sungguh-sungguh. Cek. Oh iya, internetnya, aduh. Pantesan kok nggak ada suaranya ya. Mohon maaf Bu Isma. Iya, Bapak Ibu tadi terlempar ya, Bu. Terlempar. Ini Ya, kan, Bu, tidak apa-apa. ini kan Bu. Zoom bareng-bareng nih di sekolah tadi karena ada kegiatan, jadi nggak sempat pulang ke rumah. Jadi karena di ruang Kasek ini juga sedang ada yang Zoom beberapa juga dengan pembelajaran yang lain. Jadi karena berbagi seperti ini ya Pak. Aduh, ini hilang lagi. Iya. Ini ada ini juga webinar sekolah penggerak, teman-teman jadi sama berbagi internet. Mohon maaf ya Pak. Iya. Ya, kita Ibu lanjutkan. SMA 18. 3. Enggak Pak, SMA 3. Oh, SMA 3. Ya. Kalau yang terpilih mah SMA 18 ya, SMA Yang penggerak terpilih SMA 3 Pak, sekolah penggerak. Iya. Oh, Kalau yang SMA 3, SMA 18 yang Bandung, Pak, SMA 18 Bandung. Bandung. Kalau Pak Dedi Ya. di mana Pak Dedi? Pak sekolah mana Pak Dedi? Aduh, di aduh saya nggak hafal Pak, bergantian. Nanti saya tanyakan ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja ya Pak, sebentar Ya. saya share screen lagi. Tadi sampai sini ya. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Belum Bu. Belum. Baik, Sudah, Bu. ya sudah. On the way, ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah tadi. Sekarang pemimpin pembelajaran Pak. Di sini ada untuk memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Apakah Bu Isma merencanakan lingkungan pembelajaran sesuai kebutuhan murid Pak? Ya Bu. Sesuai Ya, dengan selalu ya, kebutuhan Pak. murid. Ya, selalu ya Pak. Ya Lalu selalu. Bu Isma selalu mempraktekkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk beraktivitas secara mandiri Pak. Ya. Jadi Ya, ada tugas selalu ya. mandiri, ada tugas kelompok. Selalu Ya, melakukan ya, itu. oke. Jadi juga membuka ruang diskusi dan berpendapat bagi murid-murid ya Pak. Ya, ada direkam kan hasil diskusi dan pendapat mereka. Iya, saya juga pernah lihat YouTube-nya Pak yang permainan itu. Jadi apa sih tidak terasa, jadi siswa belajar dari permainan gitu Pak. Bagus Pak Bu Isma. Ini berarti udah memberikan pilihan kepada murid. Oke. Sekarang yang perencanaan dan pelaksanaannya Pak. Apakah dalam merencanakan ini dia mengajak rekan sejawat Pak dan memandu pertemuan dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan ragam strategi pembelajaran Pak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ya. Selalu Bu, selalu. Lalu ya, baik. Kemudian untuk refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar, apakah Bu Isma mengajak rekan sejawat juga untuk melakukan refleksi dan juga memandu untuk menganalisis Pak bersama rekan sejawat dari data yang didapat sehingga dibuatlah rencana tindak lanjut untuk meningkatkannya. Iya Bu, dibuat Bu. Iya, baik. Lalu dilakukan refleksi dan tindak lanjut Bu. Baik. Apakah juga melibatkan orang tua Pak sebagai pendamping maupun sebagai sumber belajar di sekolah?
Kami ada kelompok orang tua, Bu, untuk minimal memberikan informasi, Bu. Kalau sumber belajar, saya kira ada beberapa orang yang diajak, tapi tidak semua, Bu. Oke, berarti masih sering kali ya Pak ya? Iya. Iya. Mungkin kalau misalnya ada orang tua yang profesinya sebagai dokter, pas di pelajaran yang seperti payun kayak kadinya nyusulnya. Iya. Jadi bisa sebagai sumber belajar ya Pak? Iya langsung. Ya. Ini Bu, misalkan contohnya kan nelayan Bu ya, nah itu yang dijadikan sumber belajar. Oh, berarti ada dong selalu ini moge, ya sering Bu. Ya. Selalu, berarti selalu Bu. Selalu Bu, selalu. Ya. Berikutnya untuk memimpin manajemen sekolah Pak, apakah Bu Isma melibatkan warga sekolah dan juga membantu Bapak untuk merefleksikan kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan Pak? Ya Bu, selalu. Karena memang visi saya sudah modern belajar, walaupun tidak ditunjuk sebagai sekolah penggerak, tapi saya udah bergerak sendiri gitu Bu. Jadi bergeraklah. Jadi saya prinsipnya sesuatu yang baik, lebih baik kita lakukan. Ya ada perubahan-perubahan yang memang dibutuhkan untuk melakukan terobosan-terobosan, apalagi masa pandemi seperti sekarang. Makanya visinya visi Merdeka Belajar saya. Ya, baik Pak, bagus. Bu, izin menambahkan sedikit. Jadi sebelum mengikuti program guru penggerak pun, ketika Pak Anwar datang memang langsung mengubah visi misi SMA 1 Muara Gembong menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi beliau itu yang pertama kali ke SMA 1 Muara Gembong membawa visi misi tentang profil pelajar Pancasila. Setelah itu pun saya didukung dan dimotivasi untuk ikut program guru penggerak pun oleh Bapak Bu. Iya, luar biasa Bapak ini. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Bekasi Pak itu ada angkatan di bulan apa ya, kalau nggak salah sih November itu nanti dibuka nanti untuk pendaftaran sekolah penggerak. Silakan Pak, ini potensi untuk lolos ya Pak ya, jadi sekolah penggerak untuk SMA Muara Gembong. Baik, kita lanjut ya Pak untuk manajemen sekolah, pemimpin dalam mengelola program sekolah. Apakah Bu Is menyusun program di kelas Pak sesuai dengan visi sekolah? Pasti udah ya Pak ya, selalu. Ya, selalu Bu. Ya, berarti ini sih sudah dilaksanakan, memetakan, kemudian mengevaluasi ya Pak ya. Selalu ya Pak ya, semuanya yang 2 dan 3. Baik Bapak, ini isiannya sudah selesai, saya stop share. Baik, super sekali nih Pak, Bu Is untuk. Ya alhamdulillah Bu, karena memang saya ingin Bu Isma itu jadi pelopor di SMA Muara Gembong, menularkan kepada teman-temannya, baik yang junior maupun yang senior, bahkan jadi sumber pembelajaran. Dan saya berharap Muara Gembong bergerak lebih duluan gitu dari sekolah lain gitu. Ya terserah mau jadi sekolah penggerak atau enggak, saya ingin melihat ada satu kurve yang naik gitu dari sekolah Muara Gembong, dari sisi keberhasilan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Ya, baik Kak. Ini juga Pak sekedar mengingatkan nanti yang tanggal 13 itu kan ada tamu undangan yang hadir ya Pak, selain kepala sekolah dengan pengawas. Ya. Nah, mudah-mudahan sih PLT Kabupaten Bekasi bisa hadir Pak. Kemudian Bapak KCD juga hadir. Jadi nanti salah satu dari CGP, sebenarnya semua Pak, tapi dipilih aksi nyata program baik yang sudah dilakukan itu nanti dipresentasikan. Lalu nanti undangan diberikan semacam Google Form yang harus diisi, bentuk bantuan apa yang bisa diberikan kepada program yang sudah dipresentasikan oleh calon guru penggerak. Nah, dalam hal ini kan Ciduk Moge ya Pak yang sudah dilaksanakan oleh Bu Isma Hani di Muara Gembong. Ya. Singkatan dari apa Bu Isma? Cinta Produk Muara Gembong Bu. Cinta Produk Muara Gembong. Ya, jadi ini bannernya sudah saya buat Bu, ini bannernya. Ya, itu difoto ya Bu, Bu Is, dimasukin di slide. Dan lain sebagainya ya. Iya, nanti dijelaskan sehingga program ini membuat semua undangan membantu untuk program Ciduk Moge ini.
Ya. Mungkin nanti boleh dibantu oleh Pak Kepala Sekolah juga Pak nanti di Ya. di Asal pas presentasi Pak. Ya, di asal dikomunikasikan, kemudian apa yang dibutuhkan, nanti kesulitan Bu Isma untuk membuat misalkan apa dari tim IT akan dibantu oleh kita sebetulnya, termasuk kalau memang ada pembiayaan kita biayain supaya bisa tampil prima lah, tampil bagus gitu. Iya. Sesuai Itu dengan dukungan dari Kepala Sekolah Pak, terima kasih. Maksudnya dukungan dari ini Pak, instansi, entah dari Bapak KCD kah, ataukah dari kalau nanti hadir PLT Kabupaten Bekasi ya Pak ya, dengan dinas yang lain itu bentuk dukungan yang akan diberikan akan ini Pak lebih banyak lagi. Kalau gitu. ini memang untuk Mudah-mudahan. membangkitkan Muara Gembong jadi ini Pak apa sih daerah pariwisata khusus Ya, Kota Bekasi, betul, destinasi. kabupaten, iya mengangkat Kabupaten Bekasi. Jadi nanti Bu Isma tolong membuat presentasinya yang apa ya meyakinkan menjual produk Ciduk Moge ini ya supaya dapat bantuan. Ya, sebenarnya sih tadinya waktu kita mau daring, sorry Pak, waktu bulan awal Juli itu mau luring Pak rencananya panen hasil karya ini. Makanya Bu Is dan teman-teman tuh udah bikin banner, bikin produknya Pak, nanti mereka kan langsung nyicipin. Tapi sayangnya kita jadi daring Pak, jadi nyicipinnya itu nggak ada gitu. Jadi boleh diganti apa ya Bu Is ya nanti supaya ya apa ya mereka tertarik lah untuk memberikan bantuan dari program ini ya. Baik Bu. Ya. Kita ini aja Bu komunikasikan mana yang terbaik. Insya Allah kita bantu. Iya. Terima kasih itu mah dari sekolah Pak pasti ya dukungannya. Maksud itu mudah-mudahan nanti dari instansi yang lain ya Pak ada bentuk dukungan supaya Muara Gembong lebih maju lagi ya Pak ya. Itu juga Pak Camat juga sebetulnya sudah mau bantu Pak Camat juga, tapi dia minta coba Pak proposalnya Bapak datang gitu ya. Tapi karena Bu Ismanya sakit, ya saya nggak bisa sendirian gitu kan, yang jadi guru penggeraknya Bu Isma, programnya sekolah gitu ya. Jadi nunggu fit dulu lah. Kemarin kan kemudian ada PPKM gitu ya. Jadi kita ini jadi berbagai hal gangguan yang sifatnya di luar dugaan kita gitu. Iya. Proposal mah inilah kecil buat Bu Is bikin ya. Cuman beliau pingin ketemu, pingin ngobrol. Iya. Ketemu, pingin menggali ngobrol. lebih dalam ya Pak. Mungkin ya, apa yang dimaksud dengan memajukan destinasi pariwisata Muara Gembong dari sisi berbagai hal gitu, termasuk mungkin tadi produk makanannya, kulinernya gitu ya. Jadi istilah Ciduk Moge itu kita dapatkan ketika di Lokakarya 6 ya Bu Is ya. Betul waktu itu dibantu oleh Pak Imam waktu itu. Iya, jadi kita apa ya singkatannya, wah Ciduk Moge, wah ini jadi terkenal Pak itu di ini di P4 TK PLB kemarin Pak, Ciduk Moge. Ya bagus. Ya. Karena itu ciri khas Bekasi Pak ya. Mungkin nanti ketika Lokakarya saya juga mau menyiapkan produknya Bu, selain fotonya, produknya juga saya siapkan karena kan lewat Zoom. Di Zoom mungkin saya bisa tampilkan gitu Bu, bisa perlihatkan misalkan seperti ini, misalkan ini Dodo jus pidada. Cek. Bu Marta keluar lagi ya. Ya kalau bisa dengan ulasan singkat proses pembuatan. Ulasan singkat proses pembuatan. Kalau pakai simulasi lebih bagus. Pokoknya itu semua dipersiapkan walaupun waktunya sih ini Pak sangat singkat, tapi nanti kalau ada yang bertanya lebih lanjut, Bu Is sudah siap dengan materi proses pembuatannya, kemudian proposalnya seperti itu. Jadi langsunglah diberikan pada saat itu kalau ada undangan yang bertanya ya Bu Is ya, yang waktu memberikan bantuan. Baik, Pak Kepala Sekolah, mohon maaf nih, sebenarnya saya masih pengen banyak menggali, tapi karena waktu juga yang membatasi, kita masih mau wawancara juga dengan siswa ya Pak. Tapi sebelumnya saya mau mendokumentasikan, apakah Bu Isma bisa men-screenshot atau saya aja?
Siap Bu, saya screenshot. Ibu juga Bu. screenshot ya biar ada 2 mungkin Bu. Oke, Bu Siap. Isma dulu ya. Ya siap. Ansin. 1, Dipandu dulu biar Pak Anwarnya siap. ya siap. Dapat. Apa saya juga harus pakai masker Bu? Enggak, kalau misalnya di ruangan cuman sendiri mah, ini karena saya di Sendiri, ruang Oh, di sekolah ya nggak udah. bisa buka masker. Saya cuma berdua dengan anak. Ya di rumah mah nggak usah Pak. Oke, sudah siap Pak? Tulis. Ya, siap. Ya siap. Pak, 1. tangannya gini Pak. Oh, Jabar boleh. juara. Oh, saya nggak bisa Bu ya? Nggak usah. Ya. Guru penggerak. 2, 3. Oke. Oke. Ya. Lagi Bu. Siap. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Sudah Bu. Udah di save ya. Nah. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Andes Anwar MHum selaku Ya. Kepala Sekolah SMA 1 Muara Gembong yang sudah berkenan hadir di acara sore ini di pendampingan ke-7. Nanti kami bertemu lagi ya Pak di hari Insya Allah. Sabtu dalam Lokakarya 7. Salam sehat Pak, sukses Sama-sama. untuk Bapak. Ya selamat sore ya Pak. Selamat sore. Silakan Bapak kalau ya. ada kegiatan Terima untuk kasih, ya. melanjutkan kegiatan. Kalau Bu Is tetap di room ya. Ya, Siap, sukses buat Tulis Endahwati. Ya, hatur SPD, nuhun, Bapak. beserta Bu Isma Hani SPD. Terima kasih Pak. Amin. Ya. Hatur nuhun Pak. Saya izin lab. Ya, Bu. Mangga Pak. Mangga, Bu Pak. Is saya Terima masukin kasih. siswa ya sama guru ya. Silahkan Bu. Silahkan Bu dari tadi. Siap. Nah ini Bu Rifa Nah. Hairunisa Ibu. Iya. Beliau ini guru ekonomi sekaligus guru PKW. Yang kita ketemu itu bukan Bu. Betul, yang waktu saat coaching Ibu. Iya, aduh Ya, Ibu kemana nah, Ibu Damang? Ketemu lagi. Alhamdulillah Ibu Damang. Bu Rifa itu tanamannya hidup. Alhamdulillah. Sekarang ada anaknya. Saya bawa nih ke sini nih. Kelihatan Oh, iya. nggak? Oh iya kelihatan. Ini dari Muara Gembong kenang-kenangan. Ini teh Wih. anaknya. Terus si Iya. kaktus juga ada. Ini karena banyak saya taruh di meja. Oh gitu. Maaf. Jadi di sini yang hadir, Bu Isma di itu dulu dong, screenshot dulu, kita dokumentasi dulu deh. Siap. 1. Oke, selamat sore Cindy Widya dan Halimah. Selamat sore Bu. Ya, kita baru ketemu sekarang ya, sebelumnya dengan yang udah lulus ya Bu Isma ya. Betul Ibu Sikap Ya. dan yang lain sudah lulus ini. Sudah lulus. Yang wali kelas yang saya wali kelas di kelas yang baru Bu 12 IPA 4. Oke, sebelumnya Ibu kenalkan diri ya, Ibu Lis Endahwati dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan di program Pendidikan Guru Penggerak. Dalam hal ini Ibu berperan sebagai pengajar praktik dan Ibu juga mengajar di SMA Negeri 3 Bekasi dalam mata pelajaran biologi. Apakah kalian suka dengan pelajaran biologi selain bahasa Indonesia yang dari Bu Isma? Suka ya? Dan PKWU dari Bu Rifa ya. Baik, Ibu sih sudah melihat ya kiriman feedback kalian dari Bu Isma ya, Bu Isma ya. Baik. Ibu, betul. Ya, Bu Isma yang paling rajin sudah mengirim duluan. Ibu cuma mau tanya sedikit karena udah banyak Ibu mendapatkan jawaban dari Bapak Kepala Sekolah, gambaran tentang praktik baik yang sudah Bu Isma lakukan di Muara Gembong. Ibu cuman ini deh mau tanya sama sama Halimah sama Cindy sedikit pertanyaan. Yang pertama, apa sih pembelajaran, kan kamu senang nih sama bahasa Indonesia kan ya, yang Bu Isma bimbing, apa sih yang bikin kamu senang menyukai pembelajaran dari Bu Isma, dilihat dari kok Bu Isma berbeda ya dari guru-guru yang lainnya? Silakan, apa yang berbedanya itu yang bikin kamu semangat? Dari siapa? Halimah dulu. Dari saya dulu Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih kan ini pertama kali saya sama Bu Isma ya. Iya. Bu Isma itu beda gitu ngajarnya, lebih mudah dimengerti, terus baik juga orangnya. Kalau kita nanya tuh selalu dijawab gitu Bu ya. Terus
apa dia nyampain pelajarannya tuh nggak berbelit-belit dong ke ininya. The point. Jadi, Oke. Baik, terima kasih Halimah. Ada lagi? Cukup ya. Cindy. Iya, menurut saya juga sama sih, Bu Isma mudah dipahamin. Terus apalagi dengan cara dia berinteraksi sama muridnya itu beda dari guru lain. Misalnya setiap harinya tuh selalu nanyain keadaan hati murid-muridnya gitu. Terus pokoknya senang aja kalau Bu Isma yang ngajar. Ya, Saya paham, selalu paham. lebih gitu. paham ya. Oke. Suka marah nggak Bu Is di kelas? Enggak marah. Enggak ya. Senyum terus ya. Ibu sih Iya, pernah iya. lihat dikirim itu video pembelajaran Bu Isma dengan permainan ya. Betul? Iya, Udah betul. pernah dicoba di kelas kalian? Udah. Yang apa sih pakai kalimat apa? Bu Isma menyusun itu apa gelas. Terus Ibu, siapa yang untuk- menyusun? Ibu, untuk permainan itu untuk materi fakta dan opini itu adanya di semester 2 karena mereka ini baru masuk di semester pertama. Ini baru surat lamaran kerja. Jadi untuk gitu. yang gelas itu belum, mungkin nanti belum untuk ya. fakta opini. Tapi mereka sudah saya buat permainan misalkan seperti yang kemarin loh, yang bagaimana Iya. masa depan kalian, inget gak yang nulis poin Iya, 1 sampai 10? Ingat ya? Ingat, Nah yang itu, jadi Seru ya? permainannya setelah pembelajaran. Terus Iya. kemudian saya juga memberikan roda bucik, menanyakan perasaan mereka. Oke. Jadi itu yang bikin kalian ini ya, apa sih, ngerasa lebih bersemangat ya dalam belajar ya, karena tidak monoton seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ada nggak saran yang akan kamu berikan kepada Ibu Is? Harapan, kemudian saran untuk Bu Isma. Silahkan dari Halimah dulu. ya. Kalau harapan saya sih semoga kedepannya ya pembelajaran Bu Isma kedepannya bisa lebih mudah dipahami lagi, terus pelajaran juga lebih detail lagi. Gitu. Gimana sih cara kayak surat lamaran ujian ini sih, gimana cara membuatnya yang lebih baik gitu. Dan semoga di kelas yang sekarang Bu Isma ajar muridnya juga bisa lebih kompak lagi, bisa lebih memahami apa yang Bu Isma sampaikan kepada muridnya. Oke, karena masih ada siswa yang ini kali ya, yang masih belum sadaran diri ya. Iya. Oke, terima kasih Halimah. Dari Cindy. Bu. Kalau harapan saya lebih Bu Isma lebih maksudnya bisa lebih bikin mudah dipahamin. Udah mudah sih sebenarnya. Harapannya ya Ibu Isma sehat aja lah biar bisa ngajar terus gitu. Oke. Kemarin sakit ya. Biar Sehat. biar bisa masuk terus di kelas kita, biar bisa ngebimbing terus di kita. Terus sarannya, Ibu jangan terlalu baik sama anak IPA 4. Kalau terlalu baik, anaknya suka ini. Udah itu aja. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Cindy sama Halimah yang sudah mengisi kuesioner. Nanti Ibu akan input ke LMS. Juga terima kasih untuk pertemuan kesempatan sore hari ini. Kalian sudah meluangkan waktu join dan juga memberikan tanggapan maupun harapan saran untuk Ibu Isma. Semoga kalian Halimah dan Cindy sukses ya. Amin. Perguruan tinggi negeri yang kamu harapkan dan selalu tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, terima kasih ya Halimah dan Cindy. Cukup sampai di sini karena Bu Is sudah mendokumentasikan ya. Oke, boleh leave dari room ini ya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Selamat sore Halimah dan Cindy. Cindy, Halimah, semangat terus. Kasih ya sayang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sekarang dengan Bu Rifa. Bu Rifa, Ibu. gambaran dikit dong tentang Ciduk Moge.
Udah tahu istilah Tahu, Ciduk Bu. Mogenya? Udah. Cinta produk Muara Gembong karena Karena saya kan- selalu komunikasi dengan Bu Rifa ini kerja sama selama dengan Bu Bu Rifa. Is yang waktu sakit katanya di handle Bu Rifa ya. Iya. Oke, boleh cerita sedikit Bu Rifa. Iya. Ya, jadi untuk Ciduk Moge itu tentang produk-produk yang dimana kita memperkenalkan yang ada di daerah Muara Gembong, Bu. Ibu udah pernah nyobain belum? Belum. Nanti harus disain Pak. Bu Isma harus ini ya, harus ngirimin. Ya, mudah-mudahan bisa ke Muara Gembong lagi ya. Amin. Di sana kan ada dodol pidada ya, Bu. Nah, buah pidadanya sendiri Ibu udah tahu? Kalau ngelihat dari slide-slide-nya Bu Is yang dibuat ya, Oh iya. Iya, dodol pidada. belum lihat Bu. aslinya. Mm-mm. Sama ikan asin ya. Hah? Ikan asin, Ikan asin, iya, nugget, ikan asin, nugget, terus apalagi Bu Is? Jus pidada sama dodol pidada. pidada, Jus dodol pidada, dodol, ikan asin sama nugget bandeng waktu itu. nugget bandeng. Oke. Itu susah nggak bikinnya Bu Rifa? Itu ya? Susah nggak bikinnya? Enggak sih, cuman harus pas aja, Bu. Kalau misalnya nggak pas, jadinya ya rasanya berbeda. Aneh ya. Iya, aneh. Apalagi Berarti kalau harus ada semacam resep yang baku gitu ya. Iya. Dibuat Nah, itu resep yang baku. buat tuh anak-anak. Berarti Harus praktek. dicoba terus ini sekian. Gimana hasilnya? Terus bikin yang tipe kedua, tipe berikut, terus setelah dicicipin yang paling oke yang mana? Nah, itu berarti dibakukan resepnya paling ya. Nah, iya itu seharusnya. Nanti Bu Isma ini paling ya butuhnya pantry di sekolah kali ya, lab untuk membuat Ciduk Mogenya di sekolah, karena kan selama ini bikinnya di rumah ya Bu Rifa Iya. ya. Iya. Kemarin itu ditugaskan ke kelompok ya Bu Rifa ya? Iya. Berarti ini ajuan ke sekolah nanti Bu Isma bikin proposal, juga mungkin dibantu tadi oleh Pak Camat ya, katanya mau Iya. ngebantu tapi bikin proposalnya. Ya udah, semangat deh kolaborasi dengan Bu Rifa mengangkat Muara Gembong ya. Iya. Kayaknya udah sih itu aja ya, karena kan Bu Isma semuanya udah paling nanti Bu Is isi Padlet ya.